Kebenaran adalah kebenaran. Korupsi Katakan akan ya bisa untuk dihilangkan ya, katakan jika tidak untuk mereka tidak. yang sudah terbukti melakukan korupsi pada saat selesai diputus, hukuman mati langsung diterapkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka melakukan korupsi, mereka memakan uang rakyat triliunan rupiah, miliaran rupiah, tetapi denda yang mereka harus bayar hanya paling-paling jutaan rupiah atau ratusan juta rupiah. Tidak sebanding dengan apa yang mereka makan, tidak sebanding dengan apa yang mereka gelapkan, tidak sebanding dengan apa yang mereka rampok dari negara ini. Kopi dan tos. Sobat-sobatku semuanya, kita mengetahui bahwa kasus korupsi yang menimpa Kementerian Pertanian itu sepertinya berbalas-balasan dan sepertinya saling sandera antara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri, Ketua KPK. Mereka berdua saling melaporkan dan dilaporkan. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, saat ini sudah dikandang dan sudah masuk dalam tahanan KPK. Untuk selanjutnya menunggu proses sehingga bisa ditentukan apakah dia memang terbukti melakukan kasus pemerasan ataukah itu hanya sangkaan belaka. Walaupun semua bukti-bukti sudah jelas, termasuk dari beberapa pegawai Kementerian Pertanian yang merasa diperas antara 4.000 hingga 10.000 US dollar dan lain sebagainya, termasuk dengan penemuan sejumlah uang pada waktu penggeledahan rumah Syahrul Yassin Limpo. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana dengan kabar Firly Bahuri? Ketua KPK ini semalam menjelang pergantian hari telah menerima status baru dari kepolisian, yaitu sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi yang meliputi pemerasan dan gratifikasi atau penerimaan hadiah dari pegawai negeri. Sobat-sobatku semuanya, setelah 2 bulan diperiksa dan dengan jumlah saksi yang begitu luar biasa banyak, yaitu 90 saksi dan 4 orang ahli, baru bisa kemarin ditentukan bahwa yang bersangkutan benar-benar terbukti sehingga mendapatkan predikat tersangka. Firly Bahuri disematkan pasal 12A, 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Penetapan tersangka Firly Bahuri tidak secara tiba-tiba tetapi melewati beberapa tahap, termasuk dalam penggeledahan di 2 rumah Firly Bahuri. Rumah tersebut ada di Villa Galaxy Bekasi dan rumah singgah atau rumah yang ada di Jakarta yang biasa digunakan oleh dia saat selesai bekerja di Kertanegara nomor 46 ini. Ditemuilah sejumlah barang bukti yang meliputi transaksi keuangan dengan jumlah total uang sebesar hingga 7 miliar rupiah. Sewa rumah dibayar oleh seseorang yang bernama Alex Tirta atau pengusaha sebuah tempat hiburan yang bernama Alexis. Ternyata selama ini efek jera yang diterapkan oleh pemerintah dengan harapan mereka jera dan tidak melakukan korupsi lagi, sepertinya tidak ada efeknya sama sekali. Jika melihat kasus-kasus belakangan ini, terlebih lagi kasus dalam Kementerian Pertanian ini, jangankan jerat, justru mereka yang diminta untuk memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi sobat-sobatku semua? Justru mereka yang diminta untuk menghancurkan atau menghapus praktek-praktek ini, justru mereka sendiri melakukan praktek ini. Sebuah perbuatan yang menurut kita semua pasti sepakat jika kita mengatakan mereka tidak memiliki akhlak dan mereka tidak memiliki mental yang sehat. Begitu pula mungkin kerohanian mereka sangat diragukan. Sobat-sobatku semuanya, sampai di sini mau sampai kapan efek jera itu akan diberikan kepada mereka, sedangkan selama ini mereka bukannya jera tetapi malah semakin pandai, semakin pintar. Jika saya mengusulkan sebagai rakyat biasa memiliki pikiran bahwa korupsi akan bisa dihilangkan jika mereka yang sudah terbukti melakukan korupsi dibuktikan di pengadilan tingkat dasar, pengadilan tingkat pertama,
maka tidak perlu menggunakan terlalu banyak lagi biaya yang dibutuhkan untuk banding atau membuat mereka bisa melakukan peninjauan kembali atau kasasi. Maka sebaiknya pada saat selesai diputus, hukuman mati langsung diterapkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita belajar dari luar negeri, mereka semua ternyata berhasil memberantas kasus korupsi. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan luar biasa yang lain, yang termasuk dalam extraordinary crime, yaitu penggunaan narkotika, penyalur atau penjualan narkotika. Di Filipina, begitu presiden menerapkan hukum mati, tembak mati di tempat, mereka pelaku penjualan atau pelaku bandar atau mafia narkotika, maka kasus-kasus narkotika di Filipina langsung menurun dengan drastis. Memang tidak bisa 100% hilang, karena itu bergantung lagi dari manusia pelakunya. Nah, kemudian kita lihat di Cina, begitu mereka menerapkan hukuman mati kepada mereka pelaku korupsi, maka kasus korupsi di situ begitu drastis turun, dan akhirnya pembangunan di Cina bisa langsung melonjak sampai dengan hari ini. Kita semua melihat begitu luar biasanya Cina membangun negaranya hanya dalam tempo yang sangat singkat. Bandingkan dengan kita yang selalu setiap hari, hampir setiap hari di dalam halaman media sosial selalu ditemukan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus narkotika, kasus-kasus pemerasan, dan itu tidak menjadikan mereka jera, tetapi mereka menjadi semakin pandai. Jika awalnya uang dipegang sendiri, akhirnya uang disebarkan ke beberapa orang, termasuk mungkin keluarga-keluarganya, maka timbullah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi apa yang didapat? Mereka melakukan korupsi, mereka memakan uang rakyat triliunan rupiah, miliaran rupiah, tetapi denda yang mereka harus bayar hanya paling-paling jutaan rupiah atau ratusan juta rupiah. Tidak sebanding dengan apa yang mereka makan, tidak sebanding dengan apa yang mereka gelapkan, tidak sebanding dengan apa yang mereka rampok dari negara ini. Semua uang rakyat yang harusnya diberikan kepada rakyat, yang harusnya digunakan untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup rakyat, tetapi dikuasai oleh mereka dan kemungkinan besar keluarga-keluarga mereka. Untuk itu sobat-sobatku semuanya, undang-undang perampasan aset seharusnya segera disahkan. Dan undang-undang perampasan aset ini pun jika disahkan masih menemui kendala, karena semakin pandainya mereka berulah, semakin pandainya mereka melakukan praktek-praktek pencucian uang, maka hukuman mati kembali lagi perlu diterapkan kepada pelaku korupsi, kepada terpidana korupsi, dan selanjutnya perampasan aset dilakukan terhadap dirinya pelaku korupsi, begitu juga dengan keluarganya, baik segaris maupun semenda. Kenapa keluarga? Karena keluarga paling mudah dan paling takut jika keluarganya tersangkut atau sampai diberikan hukuman mati, sehingga kita memberikan efek takut kepada keluarga juga, sehingga mereka yang menjabat sebuah jabatan akan mendapatkan pesan dari pihak keluarganya, jangan melakukan korupsi, karena jika kamu tertangkap maka kami akan ikut-ikutan jatuh miskin. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Saya sangat tidak setuju dengan apa yang selalu diteriakkan melanggar HAM, tetapi HAM dari mereka pelakunya kemanakah? Kita tidak pernah melihat mereka pun memiliki pikiran bahwa itu melanggar hak asasi manusia rakyat Republik Indonesia yang harusnya bisa menikmati fasilitas-fasilitas pemerintah, tetapi itu semua mereka makan dan mereka gelapkan. Sobat-sobatku semuanya, Firly Bahuri ternyata di dalam perlakuannya setelah dia ditetapkan, dia ternyata bukan menjadi seorang pejabat publik yang berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia justru main peta umpet dengan wartawan, dan bahkan pada saat di dalam mobilnya dia betul-betul seperti seorang yang malu atau takut dengan berdalih bahwa dia mungkin masih mengalami tekanan atau kejadian yang luar biasa. Dia menutup mukanya dan dia bersembunyi di dalam mobilnya. Sobat-sobatku semuanya, tingkah laku yang seperti ini mendapatkan sorotan dari beberapa aktivis, termasuk
dari mereka yang selalu mengikuti berita mengenai Firly Bahuri ini, mereka kompak mengatakan bahwa Firly bukanlah seorang pejabat publik yang baik. Firly bukan seorang manusia yang gentle, yang berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Sobatku semuanya, jika melihat hal seperti ini yang terjadi, lantas bagaimana kisah kelanjutan dari negara kita yang banyak sekali tikus-tikus berdasi, yang banyak sekali mereka mengerat uang rakyat? Kita berharap DPR RI segera bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset dan untuk presiden yang akan datang. Mari kita juga berharap agar dibuatkan rancangan undang-undang untuk mengesahkan hukuman mati yang selama ini memang sudah ada tetapi selalu terhambat, selalu mendapatkan kendala dengan kata-kata hak asasi manusia. Maka ada sebaiknya pemerintah membuat rancangan undang-undang baru, yaitu hukuman mati diberikan kepada tindak pidana korupsi dan juga perusak generasi penerus bangsa, yaitu narkoba. Sobat-sobatku semuanya, harapan kita dengan adanya presiden yang baru, maka Indonesia akan semakin maju. Indonesia mampu menyongsong Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.